Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Patologi bab Sistem Urinaria yang disusun oleh Dini Rahmawati dengan NIM 200205135 dengan dosen pengampu Bu Lisdiah Dewi Arini. Berikut merupakan pengertian tentang sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Berikut merupakan bagian dari sistem urinaria beserta fungsinya. Yang pertama adalah ginjal. Berikut adalah gambar organ ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Ginjal memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Mengatur jumlah air dalam darah. 2. Menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh. 3. Menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah. 4. Mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Organ ginjal memiliki beberapa bagian. Yang pertama, korteks merupakan bagian luar ginjal. Kedua, medula, yaitu bagian dalam ginjal. Ketiga, piramid, merupakan medula yang berbentuk kerucut. Keempat, kolumna bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papilaris berlini, yaitu papila dari tiap piramid. Keenam, pelvis, merupakan reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Ketujuh, calyx minor, merupakan bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Kedelapan, calyx mayor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Sistem urinaria yang kedua yaitu ureter. Berikut merupakan gambar ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Ureter memiliki fungsi, yaitu untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, yang meliputi jaringan ikat atau fibrosa, dan lapisan dalam, yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Sistem urinaria yang ketiga yaitu kandung kemih. Berikut merupakan gambar organ kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berada di dalam perut bagian bawah yang bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa menampung urin hingga 300-500 ml. Vesika urinaria mempunyai bagian 1. Apeks, dihubungkan ke kranial oleh urachus atau sisa kantung alontis sampai ke umbilicus atau pusar. 2. Corpus. 3. Fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tak sadar. Sistem urinaria yang keempat yaitu uretra. Berikut merupakan gambar organ uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4 cm saja dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sfinkter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. 1. Pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. 2. Pars prostatica, terletak di prostat. 3.
pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral atau di tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. 4. Pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melitas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Penyakit pada sistem urinaria. Gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun, konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Adanya masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Berikut merupakan beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria. Yang pertama adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita beresiko lebih besar terkena infeksi saluran kemih dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan karena jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Yang kedua adalah batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Yang ketiga adalah inkontinensia urin, merupakan kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat penderita tiba-tiba mengompol, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Yang keempat adalah uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. Yang kelima adalah sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom nefrotik dapat menyebabkan gejala seperti urin berbusa, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembengkakan di kaki, wajah, dan berbagai bagian tubuh seperti wajah dan sekitar mata. Yang keenam adalah sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering dan terasa nyeri, urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut, serta pembengkakan di wajah dan kaki. Jika tidak segera diobati, sindrom nefritik dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang ketujuh adalah gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, pembengkakan di kaki, sesak napas, lemas hingga pucat. Istilah kelainan pada sistem urinaria. Yang pertama, asidosis, merupakan keasaman berlebihan cairan tubuh.
Kedua, sistitis merupakan peradangan kandung kemih biasanya sebagai akibat dari infeksi. Ketiga, disuria, yaitu nyeri atau sulit buang air kecil. Keempat, hematuria, yaitu kehadiran darah dalam urin. Istilah kelainan yang kelima adalah pilonefritis, yaitu peradangan pada pelvis ginjal biasanya sebagai akibat dari infeksi. Yang keenam adalah piuria, yaitu kehadiran nanah dalam urin. Yang ketujuh yaitu kolik ginjal, merupakan nyeri di daerah ginjal yang terkait dengan bagian dari batu. Yang kedelapan, stasis urin, yaitu penghentian atau stagnasi aliran urin, dan masih ada yang lainnya. Diagnosa dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan penyakit sistem urinaria dilakukan dengan 1. Menghindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. 2. Penyesuaian dosis obat-obatan. 3. Persiapan terapi pengganti ginjal. Berikut merupakan diagnosa dan perawatan penyakit sistem urinaria. Yang pertama, kateterisasi, yaitu pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Yang kedua yaitu sistoskopi, yaitu alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih. Juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Yang ketiga, dialisis, yaitu pemisahan zat dengan saluran melalui membran semipermeabel. Dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Yang keempat, hemodialisis merupakan penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semipermeabel. Yang kelima, kateter Foley merupakan sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.